Ketahuan udah berumur ya. Berjalan hati kami
kami persembahkan kita isi Tuhan. Dan biarlah Bapa, saat kami mendengarkan firman-Mu, ada terobosan yang baru terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi jemaat yang betul-betul ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Hamba terbatas, hamba penuh kekurangan. Tapi Roh Kudus selalu tidak terbatas dan Engkau sempurna dan maha. Terima kasih Tuhan. Menyambut firman-Mu ini Tuhan. Mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sehat selalu. Haleluya. Hanya itu yang bukan penting saudara, tapi itu yang sekarang menjadi harapan dan dambaan setiap orang, sehat. Sehat. Haleluya. Nah, baru-baru ini kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Seharusnya saudara kita bukan hanya sekedar merayakan, tapi disitulah harus tumbuh satu pengharapan dalam Tuhan. Karena kebangkitan Tuhan, ya, kebangkitan Tuhan merupakan klimaks, ya, wujud terjadinya iman yang sempurna di dalam Tuhan. Nah saudara, pada pagi hari saya tetap akan menyampaikan firman Tuhan tentang satu pengharapan, ya, pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan? Amin. Tapi harapannya ada nggak? Ini jadi satu pertanyaan saudara, ya. Kalau kita berada dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit dan menang dari maut, saudara, harusnya kita memiliki satu pengharapan yang lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Ya, lebih kuat lagi dalam Tuhan. Pengharapan orang percaya. Pengharapan adalah sesuatu yang kita inginkan dan melihat untuk terjadi, ya. Bukan hanya sekedar inginkan, tapi kita mengharapkan sesuatu itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa kita bisa percaya bahwa hidup dalam Yesus ada kepastian pengharapan? Kenapa saudara? Sering timbul dalam pikiran kita saat ini bahwa pengharapan dalam Yesus pasti akan terjadi. Karena harapan juga adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi di masa akan datang. Amen. Bukan sekedar dalam hidup kita saat ini yang kita jalani, tapi pengharapan itu akan terjadi di masa mendatang, saudara. Ini satu pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus yang kadang kita umat percaya tidak menyadarinya, ya tidak menyadarinya. Nah, saudara, kita belajar di sini ada beberapa sifat pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, yang pertama adalah pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup. Dalam 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah untuk imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini satu pengharapan yang hidup di dalam Tuhan, saudara, bahwa kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya. Pengharapan yang luar biasa yang terjadi dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi banyak orang cuma hanya mengakui Yesus di bibir, tapi di mulutnya tidak mengakui Yesus. Sekarang kita koreksi, kita feedback dalam kehidupan kita. Betul nggak Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya? Betul nggak dia menjadi juru selamat yang memegang kendali kehidupan kita? Betul nggak kita memiliki satu pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang hidup di dalam Tuhan, bukan hanya sekedar manis di bibir, saudara. Tapi kita sebagai umat percaya harus membuktikan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Harapan juga berarti, saudara, menunggu dengan penuh kerinduan dan menantikan sesuatu yang baik. Pada dasarnya, saudara, pada dasarnya harapan terdiri dari dua unsur, yakni hasrat akan sesuatu yang baik serta dasar untuk percaya bahwa sesuatu yang baik tersebut akan datang. Ya. Hasrat, saudara, ya, akan sesuatu yang baik serta dasar untuk percaya bahwa sesuatu yang baik itu pasti akan datang. Nah, saudara, harapan yang ditawarkan dalam Alkitab itu bukanlah angan-angan belaka. Pengharapan yang ditawarkan oleh Alkitab atau firman Allah itu adalah pengharapan yang hidup
dan baik dalam setiap kehidupan kita, saudara. Harapan yang kuat, harapan yang berupa fakta dan bukti nyata, bukan sekedar omong kosong. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, apakah firman Allah itu atau firman Allah ini betul-betul adalah firman Allah? Itu dia gampang. Yakin nggak saudara? Yakin. Apakah cuma hanya sekedar buku tebal yang kita baca? Sekarang sudah di handphone, ya. Bukan hanya pemanis di handphone. Saya orang Kristen, ada Alkitab dasarnya. Bukan sekedar itu, saudara. Tapi jadi dasar dalam kehidupan kita adalah firman Allah itu berupa fakta dan bukti yang telah terjadi, saudara. Ya, harapan itu ada saat kita membaca firman Allah. Harapan itu muncul saat kita mendengarkan firman Allah. Karena apa? Firman Allah itu merupakan fakta dan bukti dari setiap pengharapan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau saya mau lihat sini, kita belajar dari Yeremia pasal 14 ayat yang ke-8. Nanti saudara baca di rumah. Yeremia 14 ayat 1 sampai 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Nah pasal ini ditulis waktu terjadi musim kering yang sangat parah, saudara. Musim kering, saudara. Kenapa terjadi musim kering pada waktu itu, saudara? Ya, tidak ada hujan yang mau datang. Kita ini sekarang sudah memasuki musim kemarau, ya kan? Ya, kemarin itu terjadi siklon Seroja. Seroja ya, betul ya? Apa betul? Nah itu luar biasa sekali ya, di NTT. Sekarang porak-poranda, ya, luar biasa. Nah sekarang kita masuki musim kemarau. Coba lihat di bulan-bulan ke depan akan kemarau panjang terjadi, saudara. Dan orang akan kesulitan untuk air bersih, ya, sulitan untuk air bersih. Nah di Yeremia ini terjadi satu kekeringan yang luar biasa, tidak ada turun hujan. Nah mereka meminta doa-doa belas kasihan Tuhan, ya. Dikatakan para pembesar pun merasakan juga dampak daripada kekeringan yang sangat parah itu pada zaman Yeremia. Nah para pelayan dan pegawai rendahan mereka disuruh mencari air, saudara. Disuruh mencari air, ya, supaya mereka mendapatkan air. Tapi mereka pulang dengan membawa kendi-kendi yang kosong karena tidak mendapatkan air setetes pun, saudara. Ya, setetes pun. Dan para pembesar ini ya kecewa, saudara, kecewa. Kenapa? Tidak mendapatkan air. Muka mereka menjadi merah, ya, malu karena tidak mendapatkan apa-apa. Saya mau bertanya kepada saudara, kenapa terjadi kekeringan? Kenapa terjadi kekeringan, saudara? Karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Ya, penafsir mengatakan begini, saudara. Mereka malu pada waktu itu tidak mendapatkan air. Pembesar loh, ya, pembesar, ya, para bangsawan yang hanya bisa memerintah dan lain sebagainya, dan air datang. Tapi pada waktu itu mereka mencari kemana-mana dan tidak mendapatkan. Mereka malu, mereka marah, ya. Tapi saudara, ada disinggung di situ oleh penafsir-penafsir lain, dikatakan begini. Mereka malu dan marah karena tidak mendapatkan air. Tapi mereka tidak malu dan marah karena dosa-dosa yang mereka perbuat, sehingga terjadi satu kekeringan. Ya. Akhirnya saudara, mereka berpikir bahwa martabat, bahwa kedudukan, saudara, yang mereka tempatkan di atas pertobatan, saudara, di atas pertobatan mereka, itulah yang mereka lakukan, saudara. Tapi Allah memakai satu cara untuk memalukan mereka, untuk mereka membuat sadar dengan satu kekeringan seperti kayak begini, saudara. Ya, membeli tetes air pun untuk menyejukkan lidah mereka tidak bisa, saudara. Kalaupun mereka kaya dan lain sebagainya, itu tidak terjadi pada waktu zaman di sini Yoyakim saja, Yosia saja. Tapi Yosia sampai Yoyakim, bahkan Raja Ahab pun, saudara, merasakan dampaknya kekeringan pada waktu itu. Tetapi Nabi Yeremia, saudara, yang mengajarkan bangsa ini untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Yeremia berpendapat bahwa doa menimbulkan satu pengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Yeremia mengajak berdoa bangsa ini untuk meminta pengampunan dosa, untuk meminta supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Dan Yeremia mengajarkan bahwa doa secara pribadi itu adalah doa yang harus dipanjatkan kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, Yeremia membantu bangsa itu untuk berdoa kepada Tuhan. Saat berdoa ada pengharapan. Harapan itu hidup. Orang yang berhenti berdoa, orang yang berhenti mencari Tuhan,
dia tidak memiliki satu pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Pengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Saudara. Nah, di Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu, ini sih sudah menjadi sebenarnya ayat-ayat acuan kita saat kita mendengarkan firman Tuhan tentang pengharapan. Ya saudara, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, saudara. Nah, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bayangkan, begitu dahsyatnya kekuatan pengharapan, saudara. Begitu kuatnya pengharapan. Nah, waktu zaman saya kecil, zaman dulu, saudara, ya, ada orang-orang yang berputus asa karena masalah-masalah yang berat. Saya bukan dari keluarga yang kaya, ya, keluarga yang susah waktu itu. Ya, keluarga di sekeliling kami juga bukan jadi orang yang keluarga yang kaya, tapi keluarga yang biasa-biasa saja, saudara. Dan banyak keputusasaan terjadi, masalah-masalah terjadi. Dan ada beberapa teman saya pada waktu saya SMA, saudara, ini benar, ya, mereka mengatakan adakah kita nih kalau begini-gini terus nih hidup nih, ya akibatnya made soe. Saudara tahu made soe? Madesu, masa depan suram. Ya, ada kelompok juga, saudara. Akhirnya mereka cuma hanya bertahan di madesu, masa depan suram. Mereka tidak berani melangkah untuk mengubah kehidupan, tidak berani melangkah untuk mengubah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kenapa? Nggak ada pengharapan, saudara. Mereka di luar dari pengharapan itu. Dan setelah saya besar itu baru saya mengerti. Oh iya, ya. Setelah saya ikut Tuhan, baru saya mengerti. Oh iya. Orang yang selalu banyak berputus asa, itu orang adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Ada di sini ada yang putus asa nggak? Ada? Ada? Pandemi nggak berakhir, pakai masker mulu, maaf, gitu kan? Ya, saudara, cuci tangan terus, iya kan? Ya, jaga jarak terus, iya kan? Iya. Nah, jadi saudara, kadang orang ada yang berputus asa menghadapi hidup. Tapi saya percaya kita yang di sini adalah memiliki pengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Ya, pengharapan yang penuh fakta dan bukti nyata. Nah, saudara, apakah saudara kita menyadari gambaran orang-orang yang tidak punya pengharapan tidak hanya menimpa orang-orang yang hanya kesulitan ekonomi, banyak, saudara, bukan hanya unsur ekonomi saja, tapi yang lain-lain pun banyak, saudara, sakit penyakit dan lain sebagainya. Ya, itu banyak sekali. Kemarin istri saya tahu semua, saya kasihan juga dengan dia nangis. Tapi dia udah mau dibaptis, saudara. Dia bilang gini, nah, mau saya bilang mama. Tapi saudara jangan lama saya kalau ketemu ya. Kita ketemu di pasar, si tak obat tuh bohong begini, jangan, saudara. Ini satu pengharapan, saudara. Dia sakit kanker dan sudah sakit kanker dan mulai berobat, tapi dokter bilang tubuhnya udah gak kuat untuk radiasi, ya. Dan tubuhnya sudah mulai menurun. Dia menangis. Saya bilang, tidak mau usah nangis, ya, karena di dalam Yesus pasti ada pengharapan. Amin. Ya, kalaupun saat ini ya memang tubuhnya lemah, ya, tubuh tidak lemah, tapi saya percaya selagi Tuhan kasih beri nafas, kita masih bisa berjalan dan bergerak, masih ada harapan untuk sembuh. Amin. Ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya bangun berdoa, saudara, dan mulai tenang. Dia mulai, saudara, apakah kehidupan cuma hanya di sini? Nanti saya akan kita bahas di nanti, saudara, ya, bahwa banyak orang yang saat ini kondisi seperti ini banyak kehilangan harapan, dan saya tidak mau saudara di sini menjadi jemaat Tuhan kehilangan harapan. Karena jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, selalu ada harapan di dalamnya. Ya, selalu ada, saudara. Ya, nah, Pengkhotbah 9 ayat 4 dikatakan, tetapi siapa termasuk orang hidup mempunyai harapan. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Bayangin, saudara. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang mati gak ada pengharapan, saudara. Ya, gak ada pengharapan. Jadi saya mau gitu, kalau anjing nanti diulas lagi di Alkitab itu luar biasa. Kenapa? Ya rumah-rumah itu juga ya lebih baik berikan kepada anjing dan lain sebagainya. Saudara. Ya, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan? Ya, karena anjing yang hidup lebih
baik daripada singa yang mati. Ini berarti orang yang tidak mempunyai harapan sama saja dengan orang-orang mati, saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan menemui Musa di sebak duri, saudara, yang menyala-nyala, dia berkata, akulah Allah ayahmu. Ingat saudara ya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini menandakan bahwa dia adalah Allah dari orang yang hidup, bukan orang yang mati, saudara. Bahwa Allah kita hidup. Nah, bacaan Ibrani 6:19 mengatakan, pengharapan itu, kembali lagi saudara, adalah saum yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Saudara percaya memiliki Allah yang hidup? Yesus kita hidup? Amin. Lemas amat ya. Ini nih saudara, ya. Kalau kita tidak mengaminkan sesuatu yang betul-betul berdasar di dalam firman Allah, saudara, kita menjadi satu, bodo amat ya. Diaminin boleh, nggak boleh, bodo amat. Saudara, kita belajar di sini, ya. Kita belajar di sini. Apakah saudara memiliki Allah yang hidup? Amin. Kalau saudara saya memiliki Allah yang hidup, itu bukan pengharapan, ya. Jangan sampai kita kehilangan harapan. Nah, saudara, contoh Abraham pada waktu dia dijanjikan Tuhan untuk memiliki seorang anak, umurnya berapa? Sekali lagi saya tanya, beberapa kali saya tanya, ya. Abraham memiliki seorang itu dijanjikan seorang anak sampai umur berapa itu? Dia tidak memiliki anak. Berapa? Kurang. Ya. Sampai dia memiliki anak umur berapa? Hah? Catatan saya 99 tahun dan Sarah itu 89 tahun, beda 10 tahun. Enggak ada tanda-tanda. Akhirnya berputus asa. Guys, ya, Abraham berputus asa. Dan Sarah juga putus asa. Akhirnya, udah deh, kamu ambil aja tuh. Siapa tuh yang jadi guntingnya? Agar. Ambil aja lah, biar kamu punya keturunan. Ya, punya keturunan. Nah, saudara, kita bisa lihat di sini. Dikatakan firman Allah, sekalipun Abraham tidak mempunyai, ya, dikatakan di sini, mempunyai dasar untuk berharap, tapi Abraham pun tetap berharap. Tidak ada dasar untuk berharap. Mungkin yang kita hadapi dalam hidup kita tidak ada dasar untuk berharap. Tapi percayalah kepada saya, saat kita berharap kembali kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan datang untuk menolong saudara dan saya. Ya, dia sanggup melakukan segala perkara. Karena pada waktu Sarah dan Abraham ditolong oleh Allah dan Tuhan menggenapi janjinya, maka hal yang sama pun akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Allah kita Allah yang sama. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, kuasanya sama, dia tidak pernah berubah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, pengharapan yang menyelamatkan. Tadi pengharapan yang hidup, ini adalah pengharapan yang menyelamatkan. Saya cepat saja ya. 1 Tesalonika ayat 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, berarti pengharapan kita dalam Tuhan adalah pengharapan yang menyelamatkan. Harapan manusia yang percaya pada harapan akan mampu menjalani hidup yang lebih baik. Meskipun sekarang kita agak sedikit mungkin terperosok dalam kondisi yang tidak kita mau terima, saudara. Ya, yang mungkin menyedihkan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mampu bertahan dalam kesesakan hidup dan maju sebagai pemenang karena mereka masih memiliki harapan yang menyelamatkan hidup, yaitu, coba catat saudara, pengharapan itu adalah kembali lagi saum yang kuat, ya, aman bagi jiwa kita yang dilakukan sampai ke belakang tadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, pengharapan untuk mendapatkan pengampunan dan memperoleh berkat yang indah. Orang Kristen seringkali ngomong semuanya akan indah pada waktunya. Karena orang Islam pun ngomong semuanya akan indah pada waktunya. Ya, banyak sekarang saudara orang Kristen orang Islam yang sudah mulai para artis semuanya dijamah oleh Tuhan. Yang mereka percaya kepada Tuhan, mereka memiliki pengharapan. Bagaimana dengan saudara yang sudah lama ikut Tuhan bertahun-tahun? Apakah pengharapan itu masih bercokol dalam kehidupan kita atau sudah mulai menggeser? Yang kedua, ketiga, pengharapan yang penuh bahagia. Orang Kristen kenapa harus bahagia? Karena memiliki pengharapan. Ini kalau pakai masker saya nggak kelihatan mukanya berseri atau enggak. Ya, gitu. Cuma mata doang, mulutnya nggak kelihatan. Sudah.
Kalau mata doang, kalau ketawa baru tertarik ini. Ya, ya. Kalau diam aja udah diam aja gitu. Ya nggak kelihatan. Harusnya orang Kristen memiliki kebahagiaan, karena pengharapan kita adalah pengharapan yang penuh bahagia. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sekarang begitu banyak bencana terjadi di sana sini, saudara. Tanah ngegeser lah, longsornya luar biasa, banjir bandang lah, gunung meletus lah. Istilah kata dalam tanda kutip sekarang terjadi satu kiamat kecil katanya. Gitu ya. Orang berkata satu kiamat kecil. Ramalan-ramalan terjadi ini dan gitu. BMKG selalu menginfokan ini dan itu. Dan semakin kita mendengar, semakin kita tahu. Tidak mendengar, kita tidak tahu. Serba salah. Ya, serba salah. Nah, saudara, ya, Alkitab tetap mengatakan hari Tuhan adalah hari penantian orang-orang yang percaya. Saat Yesus datang, saudara, kalau kita masih hidup, itu bukan menjadi satu ketakutan, tapi merupakan satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Seharusnya inilah hari-hari yang dinantikan oleh orang yang percaya, bahwa Yesus datang yang kedua kalinya, mengangkat gerejanya yang setia dan percaya kepada Tuhan. Ya. Dia akan mengangkat gerejanya, saudara. Nah, saudara, siapa yang tahu hari Tuhan? Enggak ada yang tahu selain Bapa di surga. Begitu toh firman Allah, ya kan? Ya, selain Bapa di surga. Nah, mengenai peristiwa yang akan datang itu, saudara, Rasul Petrus mengatakan kepada kita, bagaimana orang percaya dapat hidup dengan satu tekad yang penuh sukacita. Dikatakan, kita dapat memandang kepada Tuhan dengan cara menjalani hidup yang menghormati Kristus. Hormat kepada Tuhan, saudara. Bukan kepada manusia saja, hormat kepada Tuhan itu hal yang pertama, saudara. Hal yang utama dalam kehidupan kita. Harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita dapat memandang ke dalam batin dengan cara berusaha sungguh-sungguh untuk hidup berdamai dengan Allah, saudara. Ya, dan kita dapat memandang sekitar kita dengan sikap waspada supaya kita tidak terseret dalam pengaruh dari orang lain yang menyesatkan. Sekarang banyak orang yang mengatakan ini dan itu, yang kadang-kadang membuat iman ini goyah, saudara. Tapi percayalah, kalau saudara kuat membaca firman Allah, tidak akan tergoyahkan. Ya. Karena firman Allah itu adalah hidup, saudara. Dan Roh Kudus akan membuat firman itu menjadi hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bagaimana kita melakukan semua yang tadi, saudara? Dengan jalan bertumbuh dalam Kristus. Coba aja kita koreksi hati kita. Saudara dan saya bertumbuh nggak dalam Kristus? Bertumbuh nggak? Dari tahun 2020 saja, dari 2021 ke sini, ada nggak pertumbuhan secara rohani? Ada nggak pertumbuhan secara karakter? Hah? Ada nggak? Yang ngomel, yang nggak sabar, ya, yang iri hati, ya kan? Ya, sirik dengki ya tetap aja di situ. Ya. Udah banyak yang geser nih kakaknya. Ya, dan yang lain sebagainya. Sudah saya mau katakan sekali lagi, kalau saudara dan saya ada dalam Kristus, pertumbuhan itu harus terjadi. Pengubahan karakter itu harus terjadi, saudara. Bukan kita hanya bercokol dalam kehidupan kita seperti ini terus. Ya, tapi kita harus terjadi, ya, bertumbuh dari segi karakter lewat firman Tuhan, saudara. Ya, yang kita dengar harus terjadi. Jangan kita hanya di jemaat yang cuma hanya diam. Ya, maka tadi pengharapan yang penuh bahagia tidak akan terjadi, saudara. Karena apa? Tuhan mencari orang-orang yang mau berubah secara karakter. Apakah Tuhan menemukan kita pada pagi hari yang sudah berubah? Memang tidak enak, saudara, saya mau kasih tahu, nggak enak. Ya, tapi kita harus berjuang supaya karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Yang terakhir, pengharapan yang kekal. Pengharapan yang kekal. Itu 3 ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita mempunyai pengharapan akan menerima mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan mahkota kehidupan. Ada 3 mahkota, sudah berbeda-beda ya. Mahkota kebenaran, ya, mahkota kemuliaan, dan mahkota kehidupan. Saudara punya? Nanti, ya.
Saya punya nanti saat kita dipanggil Tuhan atau Yesus yang kedua kali. Akhirnya saudara, kita mempunyai pengharapan yang akan hidup kekal. Hidup yang pasti akan dianugerahkan kepada semua orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua pada pagi hari ini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Pengharapan yang hidup, pengharapan yang bahagia di dalam Tuhan. Saudara, jangan hilang harapan. Amin. Ya. Siapa yang pagi hari ini percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan betul-betul menjadi Tuhan yang memberikan pengharapan yang ada fakta dan bukti nyata dalam kehidupan. Satu hal yang saya sampaikan, Yesus ada di sini, loh saudara. Yesus hadir di sini dan Roh Kudus hadir di sini. Jadi kehadiran kita dalam ibadah, saya mau kita bergerak di dalam kehidupan rohani kita. Ya, jangan diam aja, berdoa, jangan menjadi patung duduk di situ dan diam menjadi patung. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang mendengarkan setiap doa kita. Ya. Amin. Yuk kita bangkit diri bersama.